Keberadaan sufi-sufi perempuan di Indonesia membuktikan bahwa tasawuf dan dunia kesufian tidak hanya milik kaum laki-laki. Dalam konteks tasawuf di Indonesia, keberadaan para sufi perempuan penting diketahui dan menggambarkan keragaman khazanah tasawuf Nusantara. Dalam dunia tasawuf, peran perempuan dan praktek kerohaniannya jarang diperbincangkan. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa tasawuf merupakan dunianya para laki-laki. Di mana hal ini bisa kita lihat dari riwayat-riwayat yang sampai, baik tulisan maupun lisan, nyaris tidak ada satupun karya sufisme yang dapat dikatakan sebagai warisan dari sufi perempuan. Yang ada hanyalah kisah-kisah kesalehan dan kearifan yang dibuat oleh para lelaki soleh. Meskipun demikian, kita dapat melihat bahwa perempuan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan tasawuf. Kemunculan sufi perempuan, menurut Al-Sulami, dimulai sejak abad pertengahan, di mana pada saat itu, mereka sebagai sufi berperan melayani saudara laki-laki, belajar bareng, kemudian mendukung secara finansial, dan bahkan ada yang melebihi kaum laki-laki dalam ilmu pengetahuan dan juga praktek sufisme. Kemudian di akhir abad pertengahan, perempuan mulai lebih leluasa berkumpul dan belajar mistik serta kehidupan beragama seperti kaum laki-laki. Hingga di Mesir tercatat ada perempuan syekh yang memimpin jamaahnya setiap acara keagamaan. Di Afrika juga ada Rahmaniyah yang memiliki anggota sekitar 13.000, dan beberapa anggota tarekat Tijaniyah dan Halwatiyah yang semakin berkembang. Di dunia internasional, juga ada yang dinamakan dengan Sufi Women Organization yang berpusat di Amerika Serikat dan didirikan oleh Sayyedah Nahid Angha. Dalam bidang tasawuf, dari berbagai literatur yang ada, diketahui bahwa perempuan memainkan peran penting dalam sejarah pemikiran dan mistisme. Namun dari sejumlah nama, terdapat hanya satu tokoh yang dianggap sejajar dengan guru sufi laki-laki, yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah, guru tasawuf yang terkenal dengan gagasan spiritualnya Hub al-Ilahi. Dalam perjalanan sejarah Islam di Indonesia, peranan tasawuf tidak bisa dipisahkan begitu saja, karena lewat para sufilah Islamisasi di Indonesia dilakukan. Meskipun di Indonesia sendiri, menurut Azumadi Azra tidak banyak dijumpai tokoh perempuan yang mengisi sejarah sosial intelektual religi, khususnya di bidang tasawuf. Faktor utama yang menjadikan itu adalah langkanya sumber-sumber tertulis. Namun kehadiran beberapa tokoh perempuan di bidang tasawuf, spesifiknya di bidang tarekat, dapat kita jumpai dari beberapa literatur yang dibuat para ahli. Menurut Martin van Bruynesen, sesungguhnya peran perempuan tak bisa dipisahkan dari tarikoh, baik sebagai pengikut maupun sebagai pemimpin dalam tarikoh. Dalam bukunya ia mengatakan, ada beberapa nama sufi-sufi perempuan di Indonesia. 1. Tokoh perempuan tarekat di Madura. Dalam bukunya Martin van Bruynesen menyebutkan tokoh sufi-sufi perempuan di Indonesia yang menjadi mursyid dalam tarekat Nasyabandiyah Madura. Di antara mursyidah itu adalah Nyai Tobibah yang menerima ijazah penuh dari Kiai Ali Wafa dan Syarifah Fatimah di Sumeneb. Para mursyidah ini memiliki pengikut yang banyak, dan tidak hanya berada di wilayah Madura saja, akan tetapi sampai ke Malang bahkan ke Kalimantan Barat. Sedangkan Syarifah Fatimah adalah putri Habib Muhammad. Ia dibayat masuk tarekat oleh Kiai Sirajuddin, dan menerima ijazah dari Kiai Syamsuddin Umbul. Mursyidah lainnya yaitu Syarifah Nur dari Gondang Logi atau populer dengan nama Pahnong. Ia adalah pemimpin tarekat Tijaniyah di Madura. 2. Tokoh perempuan tarekat di Jawa Barat. Ada 2 tokoh perempuan sufi yang namanya populer di Jawa Barat, yaitu Hejraden Atikah Qurtubi dari Garut. Ia bukanlah seorang mursyidah, namun ia sangat dikenal dengan kesufiannya. Tokoh kedua yang muncul dalam tarekat Tijaniyah adalah Hej Camnah. Ia memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan dunia tasawuf itu sendiri.